Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan menginjak ke materi yang baru. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gas ideal ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kekekalan massa volume atur, kemudian ada juga kekekalan energi untuk suatu volume atur. Nah, untuk masing-masing kekekalan ini ada rumus kesetimbangannya ya. Ada kesetimbangan laju massa, kemudian ada juga bentuk neraca laju massa. Sementara kalau untuk kekekalan energi juga ada neracanya, yaitu neraca laju energi. Oke, yang pertama ada kekekalan massa volume atur. Prinsip kekekalan massa untuk volume atur itu dapat dilihat dari kedua gambar ini. Jadi dua gambar ini terlihat bahwasannya massa itu mengisi ruang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Tapi sebenarnya massa yang ada di gambar A dan gambar B ini jumlahnya sama. Pada saat saya memasukkan sejumlah massa ke dalam ruangan, maka di sini akan ada yang namanya massa inputan. Kemudian massa inputan ini akan masuk ke dalam suatu volume atur atau bisa dikatakan MCV T. CV di sini adalah kontrol volume pada waktu T. Nah, kemudian pada saat saya amati lagi ya selama kurun waktu delta T, maka sejumlah massa yang berkumpul di dalam volume atur ini akan keluar. Nah, keluarnya ini berupa ME, yaitu massa exit ya. Nah, jumlah massa antara gambar A dan juga gambar B ini akan memiliki nilai yang sama. Jadi itulah yang dimaksud dengan prinsip kekekalan massa. Pada saat waktu T, jumlah massa dalam pembahasan ini adalah M sama dengan MI ditambah dengan MCVT. Jadi MI itu adalah massa yang berada di daerah kecil yang bersebelahan dengan volume atur, sementara MCVT ini adalah massa yang berada di dalam volume atur. Nah, pada waktu T ditambah delta T, maka jumlah massa dalam sistem yang kedua itu bisa dituliskan seperti ini, MCV T ditambah delta T ditambah dengan ME. Nah, walaupun sistem ini itu menempati daerah yang berbeda dalam ruang dan juga pada waktu yang berbeda, tapi sebenarnya sistem tersebut itu memiliki zat yang sama jumlahnya, sehingga bisa dituliskan seperti ini teman-teman. M yang ada di sistem pertama, yaitu pada waktu T, itu nilainya sama dengan M pada waktu T ditambah delta T. Nah, dari rumus ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. MCV pada waktu T ditambah dengan delta T dikurangi dengan MCV pada waktu T, itu nilainya sama dengan massa input dikurangi dengan massa output. Selanjutnya adalah neraca laju waktu. Untuk persamaan neraca akunting massa itu sebenarnya bisa dinyatakan berdasarkan laju waktu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ini bisa dibagi dengan waktu ya, atau delta T. Jadi MCV T ditambah delta T minus MCV T ini dibagi dengan delta T, kemudian MI dan juga ME-nya dibagi dengan delta T. Nah, nilai limit pada saat delta T mendekati 0, maka bisa dituliskan seperti ini bentuknya. dm CV per dt sama dengan m.I dikurangi dengan m.E. dm CV per dt itu berarti turunan dari massa kontrol volume atau volume atur. Nah, m.I itu adalah laju alir massa input. Kemudian m.E itu adalah laju alir massa output. Nah, kemudian rumusan ini bisa dikembangkan lagi ya, disesuaikan dengan berapa sih inputan yang ada di dalam sistem tersebut dan juga berapa jumlah dari outputan yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, tempat untuk aliran massa masuk maupun keluar pada batas volume atur itu dapat
tersebar di beberapa lokasi. Jadi rumus ini bisa dijabarkan seperti ini ya. dmCV per dt sama dengan jumlah massa yang masuk ke dalam sebuah sistem. Misalnya dalam sebuah sistem itu terdiri dari beberapa lubang masuk, yaitu semuanya itu dijumlahkan ya, dikurangi dengan laju massa yang berada di lubang keluar. Nah, itu dijumlahkan. Jadi ini dikatakan sebagai neraca laju massa untuk volume atur dengan beberapa inlet dan outlet. Prinsip kekekalan massa yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa ditunjukkan dalam bentuk yang lain. Seperti ini, ada delta MCV. Delta MCV itu menunjukkan laju waktu perubahan massa yang terdapat di dalam volume atur pada waktu T. Itu nilainya sama dengan penjumlahan MI, yaitu penjumlahan laju aliran massa masuk total yang melintasi semua sisi masuk pada waktu T dikurangi dengan sigma ME. Sigma ME itu adalah laju aliran massa keluar total yang melintasi semua sisi keluar pada saat waktu T. Nah, satuan dari laju massa itu adalah kalau untuk SI kilogram per second, sementara kalau Inggris pound per second. Bentuk neraca laju massa. Nah, nilai massa ini dapat dijadikan dalam bentuk integral ya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, jumlah massa total yang berada di dalam volume atur pada waktu sesaat T dapat dihubungkan dengan kerapatan setempat. Nah, kerapatan itu apa? Kerapatan itu adalah rho ya. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, sementara kalau kita ingin mencari massanya, maka massa volume atur pada waktu sesaat T itu sama dengan integral V rho dikalikan dengan dV. Laju aliran massa m dot dari zat yang masuk dan keluar dari suatu volume atur dapat diturunkan dari bentuk sifat setempatnya. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya ada sejumlah kecil dari zat yang mengalir dengan kecepatan V. Mengalir itu ke dalam suatu wadah yang memiliki penampang sebesar dA. Nah, proses mengalirnya itu dia butuhkan suatu selang waktu yaitu delta T. Maka volume dari zat ini bisa dicari dengan mengkalikan Vn kalikan dengan delta T dikalikan dengan dA. Ya kan, jadi dA itu adalah luasannya, luas penampang dikalikan dengan tingginya. Nah, dengan mengalikan luasan penampang dA dan juga kecepatan dikalikan dengan waktu tertentu, maka itu merupakan suatu perhitungan untuk menghitung volume zat. Ini ya. Jadi volume zat itu adalah perkalian antara luas alas dA dengan tinggi Vn dikalikan dengan delta T. Nah, kalau volume zat ini saya kalikan dengan massa jenis atau rho, maka rumusnya itu menjadi rumus yang digunakan untuk menghitung massa yang melintasi dA selama selang waktu delta T. Jadi perkalian antara massa jenis dengan volume zat itu adalah jumlah massa yang melintasi luasan penampang tertentu selama kurun waktu tertentu. Nah, laju aliran massa sesaat yang melintasi peningkatan luasan dA itu adalah seperti ini. Jadi rho massa jenis, Vn ini adalah kecepatan, kemudian dikalikan dengan dA. dA ini adalah luasan penampang. Nah, rumus laju massa yang tadi itu juga bisa ditunjukkan dalam bentuk integral ya. Jadi
M dot sama dengan integral rho kalikan Vn dikalikan dengan dA. Kemudian di slide sebelumnya saya juga sudah jelaskan ya tentang neraca laju massa. dmCV per dt sama dengan m dot I dikurangi dengan m dot E. Nah, masing-masing suku ini bisa digantikan dengan yang di atas ini ya. Jadi dmCV per dt itu sama dengan d per dt integral rho kalikan dengan dv. Kemudian m dot I ini juga sama, rho kalikan v kalikan dA, persis seperti ini. Yang membedakan itu adalah ini adalah untuk inputan, kemudian yang sebelah sini adalah untuk outputan, yang dimana kedua nilai ini memungkinkan memiliki nilai yang berbeda karena luasan penampangnya juga mungkin akan berbeda. Nah, jika aliran yang kita amati itu berdimensi 1, maka persamaan untuk laju alir massa itu menjadi m dot sama dengan rho kalikan A kalikan dengan V. Atau bisa juga dalam bentuk volume spesifik. Kalau volume spesifik itu kita ubah rho-nya, rho sama dengan 1 dibagi dengan volume spesifik. Sehingga volume spesifik itu nilainya adalah 1 dibagi dengan rho. Nah, kalau diubah dalam bentuk volume spesifik, maka bentuknya seperti ini. A kalikan V besar. V besar ini jangan lupa ya, ini adalah kecepatan dibagi dengan volume spesifik. Nah, rumus ini bisa disubstitusikan di rumus neraca laju alir massa. Jadi dmCV per dt itu sama dengan sigma I AI kalikan VE dibagi dengan volume spesifik I dikurangi dengan penjumlahan luasan penampang di titik keluaran dikalikan dengan kecepatan di titik keluar dibagi dengan volume spesifik di titik keluar. Nah, selanjutnya dalam pengamatan itu memungkinkan kondisi yang kita amati diasumsikan sebagai kondisi tunak. Keadaan tunak itu adalah keadaan yang menunjukkan semua sifatnya itu tidak berubah menurut waktu. Jadi dalam satu volume atur dalam keadaan tunak, maka sebenarnya identitas dari zat dalam volume atur itu terus-menerus berubah. Tapi yang sama atau yang konstan itu adalah jumlah total yang ada di dalam volume atur tersebut. Sehingga kalau kita amati laju alir massa, kalau laju alir massanya itu dalam kondisi yang steady state, maka dmCV per dt itu nilainya sama dengan 0. Sehingga kalau nilainya ini sama dengan 0, maka jumlah massa penjumlahan laju alir massa yang masuk ke dalam suatu sistem itu nilainya sama dengan jumlah laju alir massa yang keluar dari sistem. Atau bisa saya katakan bahwasannya laju aliran massa total yang masuk dan keluar itu nilainya adalah sama. Nah, berikutnya ada contoh soal pengisian pemanas air pada keadaan tunak. Jadi ada sebuah alat pengisian pemanas air memiliki dua sisi masuk dan satu sisi keluar, kemudian beroperasi pada keadaan tunak. Pada sisi masuk, jadi ada beberapa sisi masuk ya. Pada sisi masuk 1, uap air masuk dengan tekanan P4 sama dengan P1 sama dengan 7 bar. Kemudian temperaturnya 200 derajat Celcius dengan laju alir massa sebesar 40 kg per second. Kemudian pada sisi masuk kedua, air itu diketahui dengan tekanannya 7 bar, kemudian ada temperaturnya sebesar 40 derajat Celcius, dan luasan penampangnya itu adalah sebesar 25 cm kuadrat. Kemudian ada juga air yang keluar di titik 3 dengan tekanan dan juga laju aliran volumetris yang sudah diketahui. Dan dari soal ini kita diminta untuk menentukan besarnya laju aliran massa pada sisi masuk 2 dan pada sisi keluar, serta besarnya kecepatan pada sisi masuk 2. Nah, ini kan soalnya banyak kalimatnya ya, sehingga kalau kita ingin
mendapatkan penyelesaian yang lebih mudah, maka kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi di gambar dari sistem yang sudah kita baca tadi, itu dia memiliki dua masukan ya. Jadi masukan yang pertama dan masukan yang kedua. Kemudian hanya ada satu lubang keluaran, yaitu lubang ketiga. Nah, asumsinya perlu kita tuliskan bahwasannya volume atur yang digambarkan ini berada dalam keadaan yang tunak. Jadi kondisinya itu menunjukkan kondisi yang sama atau konstan. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu laju alir massa pada titik 2. Nah, ini caranya gimana? Caranya itu adalah kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu massa-massa yang ada di dalam sistem ini. Oke. Nah, massa-massa yang ada di sistem ini itu bisa kita tuliskan dmCv per dt. dmCv per dt itu berarti adalah massa kontrol volume, itu nilainya sama dengan massa inputan dikurangi dengan massa outputan. Nah, massa inputannya ada massa 1 ditambah massa 2 dikurangi dengan massa 3. Nah, dari soal diketahui bahwasannya kondisinya steady state. Berarti massa kontrol volumenya itu konstan, sehingga nilai ini dinolkan. Sehingga akhirnya rumusnya menjadi massa dot 1 tambah massa dot 2 dikurangi massa dot 3 itu sama dengan 0. Kalau saya tulis ulang jadi seperti ini. M dot 2 sama dengan M dot 3 dikurangi dengan M dot 1. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, terlihat bahwasannya M dot 1 sudah diketahui ya. Nah, sementara itu untuk M dot 3-nya kita masih belum tahu. Sehingga kita perlu melakukan perhitungan untuk mencari M dot 3. Nah, perhitungan laju alir massa, kita masukkan rumusnya, yaitu hasil perkalian antara luasan penampang dikalikan dengan kecepatan dibagi dengan volume spesifiknya. Karena kita mencari massa di titik 3, laju alir massa atau M dot 3, maka semua ini dikasih atau semua ini adalah karakteristik milik kondisi 3. Yaitu A-nya itu adalah luasan penampang 3, V-nya luasan penampang 3, dan volume spesifiknya itu volume spesifik pada keadaan 3. Nah, kemudian kita cari dari data yang sudah kita miliki, nilai AV ini sudah diketahui ya, sehingga bisa kita masukkan, sementara kita masih belum tahu nilai V-nya ini, volume spesifik 3 ini. Sehingga dengan data yang ada, yaitu data pressure, kita bisa mencari nilai V3-nya. Nah, setelah kita cari nilai V3-nya, kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Sehingga kita dapatkan laju alir massa yang berada di titik 3 itu adalah sekitar 54,15 kg per second. Jadi, massa yang keluar pada titik 3 itu sebesar 54,15 kg per second. Nah, karena kita diminta untuk mencari massa pada titik 2, maka langkah kita tidak terhenti sampai sini. Jadi, kita masukkan semua datanya di rumus yang ini. Sehingga massa di titik kedua itu memiliki laju alir sebesar 14,15 kg per second. Nah, berikutnya kecepatan pada sisi masuk titik 2. Nah, kalau kecepatan pada sisi masuk titik 2, kita harus mencari atau kita harus menggunakan rumus yang ada kecepatannya. Nah, rumus apa nih yang ada kecepatannya? Yang ini kan ya. M dot 2 sama dengan A dikalikan dengan V kondisi 2 dibagi dengan volume spesifik pada kondisi 2. Sehingga V2 sama dengan M dot 2 kalikan V2 dibagi dengan A2. Kemudian, nah di sini kita perlu parameter yang harus dilihat dari tabel. Di V2 itu ada data T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung volume spesifik. Jadi, volume spesifik di titik 2 sudah diketahui seperti ini. Sehingga, data-datanya itu kita masukkan semua. M.2 itu sudah ada, V2 juga sudah ada, A2 juga sudah ada.
Sehingga kecepatan di titik 2 itu nilainya adalah sebesar 5,7 meter per second. Berikutnya adalah kekekalan energi untuk suatu volume atur. Nah, kalau yang tadi kita berbicara tentang laju alir massa, sekarang kita akan mendiskusikan tentang laju energi. Jadi, kalau untuk laju energi, itu masih kita gunakan konsep sistem yang sama ya, bahwasannya sistem ada dua sistem, kemudian kedua sistem itu kita amati pada waktu T dan juga pada waktu T plus delta T, itu mereka pasti memiliki jumlah massa yang tetap. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih energi yang ada pada waktu T itu, maka energi pada waktu T itu sama dengan energi pada kontrol volume T ditambah dengan energi yang ada di dalam sistem tersebut. Bisa energi dalam, M.I kalikan UI, kemudian bisa energi kinetik, dan juga bisa dalam bentuk energi potensial. Nah, ini ya. Jadi dari kedua sistem ini dia memiliki jumlah massa yang sama. Nah, kemudian untuk rumusan energinya seperti apa? Nah, rumusan energinya kita pertimbangkan kontribusi dari energi dalam, kemudian dari energi kinetik, dan juga ada energi potensial. Nah, sementara kalau untuk waktu T ditambah dengan delta T, maka energinya itu menjadi energi kontrol volume pada T ditambah dengan delta T, itu ditambahkan dengan energi dalam, ME kalikan UE, ditambah dengan energi kinetik, ME kalikan setengah VE kuadrat, ditambah dengan energi potensial, yaitu G kalikan dengan ZE. Nah, walaupun massa total dalam pembahasan ini mengisi ruangan dari daerah yang berbeda pada waktu yang berbeda, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya jumlah zat yang ada itu pasti tetap, sehingga neraca energi sistem tertutup, nah dapat kita tuliskan seperti ini. Energi pada waktu kurun T ditambah delta T dikurangi dengan energi pada waktu T, itu nilainya sama dengan kalor dikurangi dengan kerja. Nah, jadi kita masukkan semua nih anggota-anggota dari energi pada kurun waktu T plus delta T dengan energi pada kurun waktu T. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, maksudnya kalau kita atur ulang rumus ini, rumusnya ini akan menjadi seperti ini. Jadi kita atur ulang, kita kumpulkan energi kontrol volume pada kurun waktu tertentu, itu di sebelah atau di rumah kiri, kemudian untuk manifestasi energinya, bisa energi panas, bisa kerja, energi dalam, dan seterusnya itu ditaruh di rumah kanan. Nah, sehingga neraca laju energinya bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi, neraca laju energi itu bisa dituliskan dengan membagi semua persamaan energi dengan delta T. Jadi, kita lihat di sini kita bagi semua ya, masing-masing suku dengan delta T. Nah, kalau misalnya kita lakukan limit untuk delta T mendekati 0, maka kita bisa temukan bentuk lain dari persamaan ini. Jadi, untuk yang suku di rumah kiri ini menjadi turunan ECV terhadap waktu, kemudian kalau untuk energi kalor dibagi dengan delta T itu menjadi Q dot, kemudian untuk W dibagi dengan delta T menjadi W dot. Oke ya. Kemudian laju yang lainnya ada laju massa. Massanya ini juga sama ya, M dot, karena dia dibagi dengan waktu. Selanjutnya, evaluasi kerja volume atur. Nah, karena kerja itu selalu dilakukan pada atau oleh suatu volume atur, maka bentuk kerja atau W dot ini dapat dipisahkan menjadi dua bentuk kontribusi. Kontribusi yang pertama itu kerja berhubungan dengan tekanan fluida, di mana
ini kita fokus ke zat yang masuk pada sisi masuk dan juga dikeluarkan dari sisi yang keluar. Kemudian bentuk kontribusi yang lain itu dinyatakan dengan W.CV. Jadi W.CV itu kita melihat pengaruh kerja yang lain seperti pengaruh yang berhubungan dengan putaran poros, kemudian pergeseran batas, listrik magnetik, dan akibat tegangan permukaan. Sementara untuk perhitungan kerja yang disebabkan karena adanya kontribusi dari tekanan, itu bisa dihitung dengan mengalihkan gaya dengan kecepatan titik di mana gaya tersebut itu bekerja. Jadi kalau misalnya kita tinjau daerah output, daerah exit ini, maka kerja yang berlangsung di daerah luaran ini merupakan perkalian antara gaya normal tegak lurus terhadap bidang penampang sisi keluar dikalikan dengan kecepatan aliran fluidanya atau VE. Jadi kalau saya tuliskan rumusnya seperti ini ya. Tekanan dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan dari fluidanya. Nah, berdasarkan dari kontribusi pada kerja dari sebuah sistem, maka rumusan dari kerja itu bisa kita tuliskan seperti ini. W dot sama dengan W.CV ditambah dengan PE kalikan AE dikalikan dengan VE dikurangi dengan PI kalikan AI dikalikan dengan VI. Nah, W.CV ini berkaitan dengan kerja yang lain seperti ada pengaruh dari putaran poros, kemudian energi listrik, dan seterusnya. Dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang P kalikan A kalikan V ini berkaitan dengan tekanan yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, sementara itu dengan melakukan penyederhanaan dengan ini ya, mengganti A kalikan V sama dengan M dot dikalikan dengan volume spesifik, maka rumusan yang di sini menjadi dapat diubah ke bentuk yang lain seperti ini. Nah, berdasarkan dari rumusan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan tersebut bisa dimasukkan ke laju energi utama. Ya, seperti ini ya. Jadi DECV per DT sama dengan Q.CV dikurangi dengan W.CV ditambah dengan M.I. Nah, sebelumnya itu kan hanya ada U, hanya ada energi dalam, hanya ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, tapi di sini kita masukkan nih energi atau kerja yang disebabkan karena adanya tekanan ini tadi. Nah, jadi kita masukkan di sini. Sehingga rumusannya ini agak sedikit lebih panjang. Tapi jangan khawatir, bahwasannya kita kan sebelumnya sudah mengenal tentang entalpi ya. Entalpi itu kan merupakan energi yang disebabkan karena adanya energi dalam dan juga adanya kerja. Jadi U ditambah PV ini bisa disederhanakan menjadi H. Nah, jadi rumusnya menjadi lebih sederhana. Sehingga neraca laju energi itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi ini adalah bentuk final dari neraca laju energi. Oke, ini ada contoh soal. Pada sebuah tangki berukuran 5 feet pangkat 3 yang semula telah dikosongkan, terdapat sebuah lubang kecil sehingga udara mengalir masuk ke dalamnya dari sekeliling dengan laju aliran massa konstan sebesar 0,004 pound per second. Dengan menggunakan model gas ideal untuk udara, hitunglah besar tekanan udara di dalam tangki dalam satuan pound force per inch kuadrat setelah 30 second jika temperaturnya adalah 70 derajat Fahrenheit. Oke, langkah yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi kita punya tangki, tapi ternyata di tangki ini ada lubang kecil, sehingga ada udara yang masuk. Oke, kalau kita amati dari sistem ini, berarti ini adalah sistem volume atur. Kenapa seperti itu? Karena ada aliran udara ya, aliran massa yang masuk ataupun keluar. Oke, kemudian ini kita masukkan data-datanya, kemudian diasumsikan sistem volume atur memiliki satu masukan dan tidak ada keluaran, dan karena kita menggunakan udara, maka udara ini diasumsikan sebagai gas ideal. Oke, berikutnya analisis. Nah, untuk melakukan analisis dari sebuah sistem, itu lebih baik kita melakukan analisis kekekalan massa terlebih dahulu,
baru kekekalan energi. Untuk analisis kekekalan massa, kita tuliskan rumusnya seperti ini ya. dmCV per dt sama dengan m dot input dikurangi dengan m dot output. Kemudian ini dicoret, karena apa? Karena sistemnya tidak memiliki keluaran, jalur keluar ya. Kemudian dimasukkan, kemudian kita tuliskan ulang, jadi dmCV per dt sama dengan m dot input. Nah, setelah itu kita pindahkan, dmCV sama dengan m dot input dikalikan dengan dt. Loh, kenapa sih kok ini nggak dicoret? Ini nggak dicoret atau nggak dalam kondisi steady state? Karena ternyata dari kurun waktu tertentu itu kondisinya mengalami perubahan. Nah, perubahannya dari mana? Perubahannya itu dari 0 second ke 30 second. Jadi semua ini coba kita integralkan, sehingga dihasilkan ini ya, integral dari 0 sampai 30 0,004 dt. Kemudian ini massa pada waktu T sama dengan 30 itu dikurangi dengan massa pada waktu T sama dengan 0, itu nilainya adalah perkalian 0,004 dikalikan dengan 30 dikurangi 0,004 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah sebesar 0,12 pound. Nah, ini merupakan hasil integral dari yang atas ya. Nah, karena kita mengasumsikan gasnya itu sebagai gas ideal, udaranya itu sebagai gas ideal, maka kita masukkan rumus ini. P2 sama dengan M kalikan R dikalikan dengan T2 dibagi dengan V. Nah, jadi kalau gas ideal pasti kita gunakan satu acuan ini ya. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya, massa diketahui, R itu konstanta juga sudah ada ya, sudah pasti nilainya. Kemudian temperaturnya ini kita ubah dari Fahrenheit ke Rankine. Kemudian V-nya ini adalah volumenya, sudah diketahui juga. Nah, jangan lupa ini harus dikonversikan karena di sini ada satuan feet ini ya. Jadi perlu dikonversikan ke inch karena kita butuh inch di satuan akhirnya. Setelah kita lakukan perhitungan, didapatkan nilainya adalah sebesar 4,711 pound force per inch kuadrat. Nah, apakah kita lanjutkan dengan kekekalan energi? Tentu tidak ya. Karena apa? Karena hanya dengan menggunakan kekekalan massa, parameter yang tidak diketahui itu bisa didapatkan. Sehingga langkah kita terhenti sampai sini. Jadi kita tidak perlu melanjutkan lagi ke perhitungan kekekalan energi. Oke, saya harap kalian bisa memahami materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.